pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang. Kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab itu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahannya semuanya itu adalah ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu ke dalam pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ia hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera bagi kita, saudara membaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat terbaik kita, mari kita mengadani yang suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon padanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit ini, itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi kemari, maka ia datang, ataupun pada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus pun heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang kau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Saudara, kematian itu tidak pernah diciptakan oleh Allah, tetapi kematian itu terjadi di dalam kehidupan manusia karena manusia telah menggunakan kehendak bebas secara salah. Penggunaan kehendak bebas secara salah itu merujuk kepada keterputusan, keterasingan, dan jauh, dan menjadi anak yatim piatu di hadapan Allah. Nah, padahal Allah itu suci, Allah murni, dan Allah itu hidup. Maka
dengan putusnya manusia dari Allah karena menggunakan kehendak bebas secara salah. Bukan hidup yang didapat, tetapi kematian. Bukan kemurnian yang didapat, tetapi ketidakmurnian. Bukan kebaikan yang didapat, tetapi kebejatan dan kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Makanya kedatangan daripada Sang Sabda ini adalah membuka tangannya, membuka kalbunya, membuka pikirannya untuk siapa saja yang mau datang kepadanya. Di dalam bacaan tadi ada seorang perwira datang kepada Yesus di Kapernaum karena anaknya ini mati. Tetapi apa? Tetapi dia ini tidak mau Yesus itu datang. Ya, tidak mau Yesus itu datang, tetapi katakan bahwa anakku akan engkau tolong, engkau sembuhkan. Karena apa? Karena aku dapat memerintahkan anak buahku ini dan itu, mereka langsung mengerjakan. Ini adalah merupakan suatu komitmen dan keyakinan dari seorang perwira ini bahwa apa yang dikatakan Yesus itu menjadi realita. Dari sini kita dapat melihat bahwa iman itu pun harus dilihat dari kaca inkarnasi. Artinya bahwa itu adalah sesuatu yang melebihi pikiran kita, yang melebihi imajinasi kita, yang melebihi apa yang kita pikirkan. Tetapi keyakinan yang dihidupi di dalam hidup inilah yang menjadikan semua menjadi realita. Transenden dan imanen itu akan terjadi di dalam hidup dan kehidupan manusia. Tetapi untuk mengatakan, katakan maka anakku akan sembuh, itu adalah perlu adanya kalbu. Ya, perlu adanya kalbu yang ada di dalam hidup perwira itu. Kalbu yang mana ini? Kalbu yang benar. Kalbu yang mana ini? Kalbu yang bersih. Kalbu yang bagaimana? Kalbu yang tidak kotor. Sehingga dengan demikian, keyakinannya adalah keyakinan yang tandas, yang mempunyai fondasi yang kuat. Sehingga dengan demikian, rahmat Allah berdiam dan akan melakukan serta terjadi apa yang menjadi kehendak daripada si perwira tadi. Dari sini kita dapat melihat bahwa iman adalah merupakan suatu fondasi untuk mendapatkan perkenan dari Allah. Dan iman itu tidaklah hanya pandek di dalam pikiran, tetapi iman ini adalah iman yang bersifat progresif, maju dan bergerak. Nah, di sini ada apa yang dinamakan dengan sinergia. Nah, manusia ini, perwira ini, mempunyai kehendak untuk memilih bekerja sama dengan Allah untuk dapat merealisasikan apa yang ada di dalam kalbunya, yaitu menolong anaknya. Tertolongnya anak ini menunjukkan pada artian bahwa Allah itu datang melalui sabdanya, tak lain dan bukan adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada takdirnya yang telah ditentukan dari semula di dalam kehidupannya. Jadi kalau demikian, tidak terbesit di dalam pikiran Allah, di dalam kalbu Allah untuk menciptakan sesuatu yang bertolak belakang atau jauh dari sifat dan karakteristik Allah. Makanya dikatakan di dalam doa liturgi bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam diri Allah itu
apa yang diciptakan dan di luar dirinya sendiri itu merefleksikan sifat-sifat Allah. Ya kasih, ya sabar, ya kesucian, ya taat, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam diri manusia. Jadi kalau demikian jelas bahwa makanya ketika Tilos berbicara gambar dan rupa, menunjuk pada artian bahwa manusia itu mempunyai kekuatan dan potensi untuk mencapai rupa atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Ketika berbicara tentang rupa dan gambar, ada standar, ada kualitas yang perlu dijalani di dalam hidup manusia untuk mencapai teosis. Yaitu apa? Hidup suci, hidup murni. Tidak ada kejahatan, tidak ada kedengkian, tidak ada keegoisan. Yang ada adalah kerendahan hatian dan penyerahan mutlak pada Allah. Dan ini adalah merupakan suatu pondasi manusia untuk mencapai apa yang dinamakan dengan teosis. Jadi kalau demikian, kehidupan manusia adalah kehidupan yang dipacu untuk kembali kepada realita yang sebenarnya, yaitu hidup seperti Allah. Makanya tidaklah heran di dalam perjanjian lama dikatakan be holy because God is holy. Artinya apa? Jadilah suci karena Allah itu suci. Nah, kata-kata yang diungkapkan beberapa kali di dalam PL ini adalah untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita ini mempunyai takdir suci, takdir murni, takdir mulia, takdir yang adiluhung. Makanya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang tertinggi, yang termulia, bahkan dikatakan sebagai mahkota dunia. Jadi kalau demikian, jangan pernah kita ini merasa mampu, tetapi rendah hatilah bahwa kita ini dicipta untuk menjadi serupa dengan anaknya atau menjadi image of the image. Itu sebabnya sesuatu yang dapat kita ungkapkan di sini adalah memuji Dia. Hanya permasalahannya adalah bagaimana kita tetap setia dan hidup dalam kesucian serta kita mengedepankan Allah di dalam kehidupan kita. Sakramen itu penting dan mempunyai peranan penting di dalam kehidupan kita. Karena dengan sakramen yang disediakan di dalam gereja itulah yang memungkinkan kita kuat, yang memungkinkan kita bangkit, yang memungkinkan kita teguh di dalam mempertahankan benih-benih kesucian, benih-benih kemuliaan, benih-benih ketaatan, benih-benih kelindian yang ada di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, dengan adanya benih yang baik yang turun dari Allah melalui sakramen baptisan, maka kita akan dapat dikatakan sebagai orang yang mengejar harta surgawi, yang mengejar kerajaan Allah. Karena itu adalah tujuan daripada manusia. Itu adalah paran tujuan daripada manusia. Hidup suci di hadapan Allah. Karena itulah mengapa Kristus datang adalah untuk membawa manusia kembali supaya sempurna, supaya suci, dan supaya diilahikan. Makanya apa yang di jagat ini akan dikalahkan dan dihancurkan supaya manusia kembali pada jati dirinya sebagai gambar Allah, image of the image yang tanpa rusak. Karena itulah tetap berdirilah di dalam kesucian, teguhlah di dalam komunian. Karena di situ adalah harapan kita, pembaharuan kita, perlindungan kita, dan keselamatan kita. Kemudian kami sembah Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.